Beberapa waktu terakhir, peristiwa kebakaran terjadi dalam rentang waktu yang berdekatan di wilayah DKI Jakarta. Mulai dari Pasar Impres Jakarta Selatan hingga di permukiman padat penduduk wilayah Taman Sari, Jakarta Barat. Akan tetapi merujuk data Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat DKI Jakarta, jumlah kasus kebakaran pada awal tahun 2021 cenderung menurun dibandingkan 2020 lalu. Tercatat insiden kebakaran di Jakarta sejak Januari hingga Maret 2021 mencapai 331 insiden. Sementara pada periode yang sama di tahun lalu, jumlah kebakaran di Jakarta terjadi sebanyak 382 kali. Artinya jumlah kebakaran di Jakarta berkurang sekitar 52 kasus pada 2021. Kepala Seksi Publikasi dan Pemberdayaan Masyarakat Gulkarmat DKI Jakarta Saipullah mengatakan korsleting listrik masih menjadi penyebab tertinggi kebakaran di Jakarta. Sampai dengan 18 April 2021, sebanyak 259 kasus kebakaran di Jakarta disebabkan oleh korsleting listrik. 53 kasus karena ledakan gas, 2 kasus karena lilin, 3 kasus karena rokok, dan 63 kasus disebabkan oleh hal lainnya. 2020 yang lalu itu dibandingkan tahun sebelumnya di tahun 2019 itu cenderung 31% kasus kebakaran menurun. Kemudian di tahun 2021 pun ini dari jumlah 497 sampai dengan bulan April ini, di tahun ini mencapai 414 kasus kebakaran. Jadi ada penurunan juga yang cukup signifikan. Ya, data menyebutkan bahwa penyebab atau dugaan penyebab dari kebakaran itu adalah masih listrik yang lebih tinggi. Selain itu, jumlah insiden kebakaran yang terjadi di bangunan perumahan atau pemukiman pada tahun ini juga meningkat drastis. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 411 rumah hangus terbakar pada bulan Januari hingga Maret. Sementara itu, jika merujuk data kebakaran hingga 18 April 2021, maka ada 434 rumah yang terbakar. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan periode Januari hingga April 2020, yang mana ada 341 rumah yang terbakar. Data kami menyebutkan bahwa yang tertinggi adalah di wilayah Jakarta Selatan. Itu mencapai 139 kali kasus kebakaran di tahun 2021 ini. Kemudian di bangunan umum dan perdagangan itu ada 3 ya, mohon maaf ada 61 kasus kejadian kebakaran. Kemudian di bangunan industri ada 3. Kemudian di kendaraan itu ada 27. Kemudian instalasi luar gedung ini cukup tinggi juga sebanyak 116 kasus kebakaran, dan kemudian ada tumbuhan ya, ada lapak, kemudian juga ada sampah dan lain-lain itu. Berbagai upaya untuk menekan angka kebakaran di ibu kota pun terus dilakukan Gulkarmat DKI Jakarta. Mulai dari edukasi kepada masyarakat baik melalui media sosial maupun pengeras suara tentang penataan listrik secara benar, penggunaan kompor gas yang benar, dan juga upaya penanganan pertama jika terjadi kebakaran di permukiman penduduk. Tidak hanya itu, kedepannya Gulkarmat DKI Jakarta pun akan bersinergi dengan Perumda Pasar Jaya untuk meminimalisir terjadinya kebakaran di area pasar. Pengelola PT Pasar Jaya akan dilakukan sosialisasi, mencegah dan menanggulangi kebakaran. Nah, dalam sosialisasi itu juga ditekankan bagi setiap pasar itu harus dibentuk tim tanggap daruratnya ya, atau semacam satuan relawan kebakarannya lah. Kalau di gedung itu kan ada manajemen keselamatan kebakaran gedungnya. Jadi ada tim tanggap darurat yang ditunjuk ya, dan akan dibekali knowledge dan skill bagaimana mencegah dan menanggulangi kebakaran. Selain itu juga akan dilakukan audit terkait dengan sistem proteksi kebakarannya. Nah, setiap bangunan kan harus dilengkapi dengan sistem proteksi kebakaran tuh, ya. Ada sistem alarmnya, ada aparnya, hidrannya, seperti itu. Nah, itu kita akan lakukan audit, dan dari hasil audit itulah masukan setiap pasar untuk membenahi, melengkapi dengan sistem proteksi kebakaran yang harus disiapkan. Novi Permatasari, Fajar Agestino, Dai TV.